Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Dewi Bik Fauziah LCMA. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan memaparkan video penugasan UTS dengan tema kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Ada hadis yang mengatakan bahwa bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Haddatsana Utsman bin Haythami, Haddatsana Arfun, an Hasani, an Abi Bakrata, qala laqad nafa'ani bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamal ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal. Faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal farisa qadamallaku alaihim binta kirsa ala kirsa qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Utsman bin Haythami telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam. Haddatsana Arfun an Hasani. Kemudian Utsman mendapatkan hadis ini dari Auf. Kemudian Auf mendapatkan hadis ini dari Hasan. Kemudian Hasan mengetahui hadis ini dari Abu Bakar, di mana Abu Bakar radhiyallahu an berkata, laqad nafa'anillahu bi kalimatin. Sesungguhnya aku memberikan manfaat kepadaku. Sami'tuha, kemudian aku mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamal, yaitu pada waktu perang Jamal. Ba'dama kittu alhaqa bi ashabil jamil. Pada saat itu ketika aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda, di mana pada saat itu yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faqatila ma'ahum, maka aku ikut bergabung berperang bersama mereka. Qala lamma balagha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda, tatkala Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang perempuan. Seorang anak perempuan, putri Raja Kaisar. Beliau berkata, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Nah, yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa asbabul wurud turunnya hadis ini adalah dikeluarkan oleh Rasulullah. Hadis ini adalah menurut tradisi yang berlaku di Persia pada saat itu, yang diangkat kepala negara atau menjadi seorang pemimpin adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun ke-9 Hijriah yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya. Pada saat itu mereka mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka. Perempuan tersebut bernama
Bu Awaran binti Syaih Rahaihi bin Kisra bin Bazwais. Dia diangkat menjadi ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu perebutan kekuasaan atau saat perang. Hadis ini yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika saat itu kerajaan Romawi kayak kerajaan Persia biasanya dipimpin oleh laki-laki. Akan tetapi ketika saat perang tersebut, ketika melawan Persia, Rasulullah mendapati bahwa yang menjadi pemimpin Persia pada saat itu adalah seorang perempuan. Makanya Rasulullah SAW mengeluarkan hadis tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang terjadi sebelum dan sesudah Persia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan argumentasi lainnya adalah dari bagi golongan ini bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis ini atas karena saat itu kepemimpinan perempuan belum dikenal luas keberadaan perempuan. Bisa dibilang masih dimarginkan, tidak dihargai atau belum dihormati pada saat itu. Karena perempuan pada saat itu dianggap rendah, dianggap sebagai hanya pemuas nafsu. Karena pada saat itu memang masih berada di zaman jahiliyah. Makanya pada saat itu Rasulullah ketika melihat kerajaan Persia dipimpin oleh seorang perempuan, maka Rasulullah mengatakan akan hancur ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Karena pada saat itu sangat menyalahi adat kebiasaan yang terjadi di Jazirah Arab, khususnya di Persia. Nah, kemudian ada beberapa pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan. Dalam pendapat ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama argumentasi ulama klasik dan argumentasi ulama kontemporer. Ada beberapa pro kontra tentang hadis, pengertian hadis dari kepemimpinan perempuan ini, di mana ulama klasik mengatakan seperti menurut Said Hawa, ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin karena sifat dan tabiat perempuan itu sendiri. Di mana pada saat itu perempuan identik dengan kelemah lembutan. Sehingga ketika dijadikan pemimpin, mereka dianggap kurang cakap, kurang mampu dalam mengurusi seperti hal berkaitan dengan pemimpinan. Karena mereka mengedepankan sifat lemah lembut, maka tidak elok jika perempuan dijadikan sebagai pemimpin. Ini menurut Said Hawa, salah satu ulama klasik pada saat itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah argumentasi ulama kontemporer, di mana yang mengatakan argumentasi ini adalah Muhammad Said Tantowi, Syekh Al-Azhar, dan Mufti Mesir. Beliau menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat, baik menjadi kepala negara maupun posisi di bawahnya, baik seperti hakim dan kepala pemimpin dalam sebuah perang. Dalam argumentasi ulama kontemporer ini, sebenarnya laki-laki dan perempuan boleh menjadi pemimpin apabila mereka memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas dan kelebihan di bidang tersebut, selagi memiliki potensi yang sama dan berpotensi untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai pendidikan yang dapat kita pelajari tentang kepemimpinan perempuan ini. Pertama, golongan tekstual atau orang yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin karena argumentasi mereka itu laki-laki diberikan kelebihan daripada perempuan. Kita mengetahui bahwa laki-laki
memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Maka dari itu, sebagusnya yang menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki. Kemudian nilai pendidikan yang kedua yang bisa kita ambil dari kepemimpinan perempuan ini adalah golongan kontekstual atau general. Jadi golongan yang kedua ini, seperti yang disampaikan oleh ulama kontemporer tadi, diperbolehkan menjadi seorang perempuan itu diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dengan alasan memiliki kualitas, memiliki kapabilitas, serta memiliki potensi dalam bidang tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa menjadi pemimpin selagi memiliki kapasitas dan potensi terhadap hal tersebut. Demikian pemaparan materi video dari kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.